Ini merupakan video part kedua perjalanan naik bus ANS Luxury Class dari Depok menuju kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Video part kedua ini perjalanan kita lanjutkan dari Pelabuhan Merak Provinsi Banten, dan bis kita akan naik kapal Jatra 3 di dermaga eksekutif atau dermaga ekspres Pelabuhan Merak. Buat teman-teman yang belum tonton video part satunya, bisa ditonton dulu, untuk linknya ada di kolom deskripsi. Apa? Kita pertama dulu nanti. Iya. Titip. Oke. Oke. Alhamdulillah. Jam 15.44 kita udah di kapal. Di sini nggak bisa ya? Oh. Ya ginilah teman-teman, kalau di kapal agak susah jalannya karena parkir kendaraannya kudu rapet kayak gini buat maksimalin ruang yang ada. Sini bisa loh, bisa lah, sama aja lah. Nah, bisa di situ. Nah, sebelum turun sih sebisa mungkin diinget-inget ya posisi bisnya parkir di mana, terus nomor bisnya berapa, supaya nanti nggak kelabakan nyarinya pas udah mau sampai. Tapi untuk kapal Jatra 3 ini nggak terlalu besar sih, jadi parkirannya enak lah, nggak ribet nyarinya nanti. Dan ini dia interior kapal Jatra 3, kita langsung disambut dengan toilet yang agak sedikit mewah. Jatra 3 pula. Zong. Ada zongnya, sialan. Di situ aja lah. Namanya doang kapal eksekutif. Mana kita? Ini ada nasi sih. Nah, di situ ada cas HP, ada sofa-sofanya juga. Kayak gini dah. Beli mie sedap barusan 20.000. Tadi nasi harga 30.000, teman-teman. Tapi jujur sih ini AC-nya gerah banget di sini. AC-nya nggak berasa dah pokoknya. Nggak berasa yang pas masuk tuh, nggak berasa yang kayak semriwing dingin gitu. Nah, ini ada tempat penyimpanan koper, juga bawa barang bisa taruh sini. Deck 2, deck 1. Oh, musolanya di deck atas. Iya. Entah kenapa ini keren banget. Cahaya mataharinya terus keren sih, estetik. Yoi. musola dari kapal Jatra 3, teman-teman. Jadi dia tempat duduknya ternyata di dalam.
Nah, ini ada tempat sarung, tempat mukena juga, ada AC-nya, tempat duduknya di sini. Nah, pokoknya kalau dirasa pelabuhannya itu udah semakin dekat, kita langsung aja turun dan kembali ke dalam bus. Jangan sampai kita nunggu pengumuman di kapal dikumandangkan, karena biasanya pengumumannya itu dikabarin pas kapal udah agak-agak mepet sama pelabuhan, teman-teman. Dan takutnya kalau kita turun pas pengumuman juga, takutnya nanti berebut sama penumpang lainnya. Soalnya kita ini naik bus, yang mana ketika kapal udah sandar dan pintu kapal sudah terbuka, mau nggak mau bis harus keluar, gak akan nunggu kita, karena kalau nunggu kita pasti bakal menimbulkan kemacetan atau antrian kendaraan yang ada di belakangnya. 700. Ini penumpang udah pada naik. Si ibu belum naik nih. Mana si ibunya? Nyasar jangan. Dia jarang naik bis lah. Ini bapak Datuk belum naik, Datuk. Semua tadi juga datang. Pihak ke bawah tahu ada nampak tadi tadi. Ditunggu di luar kayaknya. Nih si bapak belum naik. Ini bisa udah bergerak keluar, teman-teman. Nampaknya paling gak turun muta-muta itu mungkin. Jadi kalau dihitung waktu tempuh penyeberangan dermaga eksekutif bersama kapal Jatra 3 ini tuh dari kapal berangkat sampai bus keluar dari kapal yaitu 1 jam 30 menit. Dan itu pun belum termasuk waktu nunggu kapalnya datang dan waktu nunggu kapalnya berangkat, yang kalau dihitung-hitung bisa habis hampir 3 jam. Jadi wah, lumayan buang-buang waktu juga kita di pelabuhan. Harusnya sih sampai di sini tuh jam 3:30 sore kalau nggak ketinggalan kapal Gundi di video sebelumnya. Nah, di sini ada bis MPM dan juga NPM yang sepertinya mereka lagi pada nunggu penumpang yang masih tertinggal di dalam kapal, teman-teman. Ini ada juga tuh mama yang ketinggalan bis. Jadi pasti ditunggu ya, teman-teman, sampai ini. Hati Datuk. Bayang Pak tadi dulu. Bayang ngaji aja nih. Oh itu iya. Iya tinggal Pak. Masya Allah. Udah tekap Pak aku Pak, hati capek-capek Pak. Coba Pak udah tahu jalan Pak kabar tadi. CSA 88 penyu balap. Saya pernah buatin tripnya sekitar 3 tahun yang lalu deh. Ditonton ya, gokil. Hal yang paling berbeda ketika kita keluar dari pelabuhan Bakauheni itu adalah di sekitar area luar pelabuhannya. Kalau di Merak itu kan rame ya, banyak toko-toko, warung makan, minimarket dan segala macem. Nah, kalau di sekitar area luar pelabuhan Bakauheni, suasananya sepi seperti ini. Paling cuma ada tukang kopi aja di pinggir jalan, dan biasanya juga banyak supir truk yang mampir beli kopi. Soalnya kalau nunggu rest area itu masih lumayan jauh, dari pelabuhan ini ke rest area masih 20 kilometeran. Setiap masuk Pulau Sumatera, saya tuh selalu kagum dengan Menara Siger ini. Selain menaranya megah, juga warnanya memberi kesan kemewahan. Namun sayangnya sampai detik ini Menara Siger masih ditutup karena lagi ada perbaikan. Udah 1 tahunan lebih kalau nggak salah ditutupnya. Nah, terus di sebelahnya tadi tuh ada Masjid BSI.
Bagi kalian yang mau naik bis ini, terutama yang dari Bogor, Depok dan sekitarnya, saya saranin sarapan dulu ya sebelum berangkat karena ini istirahatnya lumayan jauh. Ini dari Depok sampai sini dari jam 8 pagi sampai sekarang mau jam 9 malam tuh kita belum istirahat sama sekali. Oke teman-teman, jam 9 malam kita istirahat juga di rumah makan Gadang Jaya 3 di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Nggak tahu ya ini dapat servis makan apa enggak, tapi di keterangan tiket sih dapat meal 1 sama servis snack 1. Ini di luar ada warung-warung tuh. Ada Alfa juga di sebelahnya, cuma kalau baca dari ulasan yang ada di Google Maps sih katanya nggak boleh mampir ke Alfa yang ada di sebelah. Dicegat satpamnya. Nah ini ada ENS juga, nggak tahu tim dari mana kemana. Ini ada Arya Prima, ke mana nih? Arya Prima tuh Prabu Muli apa ya? Makan lah. Oke, nggak dapet. Mas ANS di mana makannya? Langsung aja ambil ya. Kalau ANS, kalau yang pakai kupon di Jambi. Oh di Jambi. Oh di sini bayar berarti masih. Oh iya. Makasih ya. Oke lah. Ada. Nih. Kayak ginian ngambil lah. Mas ayam goreng nggak ada ya? Oh ayam sayur aja ya. Kalau ini apa mas? Oh sayur nangka. Kalau ini? Asam pade. Asam pade. Asam pade apaan dah? Ini aja lah, kecil aja. Ini cukup. Teman-teman, makan malam kita kali ini jatuh kepada ayam. Tadi ada ikan sih, ikan nila sama ikan lele. Tapi ikan tuh kalau udah dingin kagak enak. Tebak harga. Kalau kata saya sih ini 30. Tuh bapak-bapak ada yang mau ke warung luar barusan. Tapi dihadang sama security-nya. Tapi ini security-nya kayaknya baik deh. Maksudnya nggak bentak-bentak kayak yang ada di review atau ulasan Google Map. Tadi sambil kayak senyum-senyum gitu. Oke, kita bayar nih. Kira-kira berapa nih? Teng. Berapa mas? Ayam sayur. Ding. Ya, makasih ya. Ternyata melesat, perkiraan saya 30. Ternyata lebih mahal 40. Padahal minumnya air putih. Nah ini ada warung kalau mau beli cemilan jajan di sini. Oh ini ada juga nih di sini bakso nih. Oh ada juga tuh prasmanannya. Berarti ada 2 nih, ada kopi juga nih. Wah enak nih. Ada tempat wudhu. Jadi kalau mau ke musola harus ke toilet dulu supaya bayar. S3 marketing. Ini toiletnya banyak terus bersih. Lumayan lah, ini bisa buat mandi juga tuh, lebar banget. WC-nya lebar, airnya juga bening. Siapa cepat dia dapat nih 20.000. Kita taruh atas sini. Dah. Di situ ya. Mungkin di antara kalian ada yang lapar, pengen makan nggak ada duit. Nah, bisa ambil di situ tuh. Hampir lupa. Gosok gigi dulu guys, biar enak tidurnya. Oke. Itu masih ada yang istirahat. Ini jam 21.21, tinggal bis kita doang yang stay di situ. Ada sari gandum lagi. Harga makanan kalau kita naik bus di lintas Sumatera ini emang cenderung agak mahal. Minimal kalian harus siap budget 30.000 sekali makan. Kalau duitnya pas-pasan mending ditanya dulu aja harganya. Nggak tahu ya kenapa mahal, mungkin alat masaknya terbuat dari emas 24 karat kali ya.
Gak bisa deh. Apa? Oh udah bisa. Bisa. Oh iya. Bilang sama seperti tadi. Iya, harus dinyalain dulu. Bilang tadi. Mau tes nggak? Iya, nantilah. Berangkat dari RM Gadang Jaya 3 Lampung Tengah. Istirahat di sini tadi ya 30 menit. Lebih dikit. Oke, jadi kita langsung masuk tol lagi. Nanti istirahat lagi di Jambi kayaknya sih. Nah, ini ada bis apa ini? Osan. Osan. Nggak tahu ke, oh itu ke Pekanbaru kayaknya. Soalnya kalau ke Bengkulu dia nggak lewat sini, lewatnya Krui, Lampung. Semenjak tol Trans Sumatera ini terhubung sampai ke Palembang, banyak perusahaan bus tujuan ke Sumatera Barat yang memilih rute full tol sampai ke Palembang alias lewat lintas timur. Kalau sebelumnya bus-bus yang ke arah Sumatera Barat itu mereka lewat lintas tengah, lewat Lahat Simpang Meo yang terkenal akan keangkerannya. Namun semenjak ada tol mereka pada lewat sini semua teman-teman. Walaupun masih ada sih yang lewat lintas tengah. Kalau nggak salah tuh yang masih lewat tengah bis LBJ Transport. Kalau di Pulau Jawa kan kalau tol tuh banyak lah, masih ada bus-bus ya. Nah kalau di Sumatera ini tol isinya truk mulu, asli bosan banget. Terus juga kanan kirinya tuh jarang permukiman, jadi perkampungan tuh jarang banget, jadi ya udah gelap gini. Setelah munculnya tol Trans Sumatera ini, saya merasa bis-bis ke arah Minang itu mengalami gebrakan yang luar biasa. Terlebih lagi banyak sekali muncul PO-PO baru yang membuat PO-PO legend seperti ANS, NPM dan lain-lain itu mau gak mau mereka juga harus berbenah teman-teman. Kalau enggak bisa ditinggal deh. Oke teman-teman, ini jam 1 pagi. Kita udah lewatin tol Trans Sumatera. Ini udah mau masuk Palembang nih. Alhamdulillah kita subuhan. Ya teman-teman, ini jam 5 pagi kita udah tiba di masjid apa ini? Pokoknya daerah Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Ini bisnya. Gila, AC-nya dingin. Karena AC-nya dingin jadi kaki jadi pegel gitu. Seperti biasa bis-bis Padang tuh kalau subuh berhenti teman-teman. Emang kulturnya kayak gitu. Di setiap subuh dia berhenti di masjid buat subuhan. Tuh bulannya cakep banget. Overall sejauh ini bisnya nyaman-nyaman aja sih teman-teman. Bahkan semalam itu saya tidur bener-bener pules. Cuman aja ini AC-nya terlalu dingin. Tapi untungnya disediakan selimut yang lumayan tebel. Ada tempat mandinya juga enak, cuma airnya. Nah udah masuk daerah Sumatera Selatan nih, banyak rumah makan atau masjid atau apa nih airnya kayak gini, agak keruh. Entah karena faktor apa nggak tahu juga. Ada teh bu? Boleh, teh hangat ya. Panas deh. Ini beli teh tadi 7.000, Aquanya 5.000, Aqua Viva. Jadi total 12.000. Ini udah mau jalan lagi bisa. Kita naik lagi dah. Tadi kurang.
Setelah istirahat sholat subuh selama 30 menit, kita lanjut perjalanan lagi dari Masjid Ar-Rahman di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Jarak dari sini menuju ke Kota Bukit Tinggi masih sekitar 600 kilometeran lagi. Normalnya sih nanti malam tuh kita udah sampai di Kota Bukit Tinggi, teman-teman. Pokoknya lewat Danau Singkarak sore lah. Dan ini abis subuhan kita langsung disetelin musik yang lumayan kenceng, yang mana orang-orang masih pada ngantuk ya kayaknya ya. Jadi saran saya sih mending nyetel lagunya nanti aja pas jam 7 atau pas udah jam 8-an gitu. Tadi gak lama setelah bus diberangkatkan dari masjid, saya pun kembali tertidur dan sekarang posisi sudah mendekat dengan perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi. Nah, terus kata si ibu di sebelah saya tadi, ketika saya tertidur itu ada momen yang dimana ada sebuah truk terguling persis di depan bus yang kita naiki ini. Jadi kronologinya si truk itu mau nyalip tapi nyalipnya pas di tikungan. Nah, pas lagi nyalip tiba-tiba dari lawan arah ada kendaraan. Mungkin supirnya panik, jadi langsung banting setir dan akhirnya terguling. Kata si ibunya sih truk sawit yang lagi konvoy sama teman-temannya. Loh, ada Gunung Mulia juga di sini. Tapi tulisannya itu Gunung Mulia Persada. Ini kayaknya buat antar jemput karyawan deh. Mungkin pihak Gunung Mulia kerjasama sama pabrik apa gitu. Dikutip dari Instagramnya Dokulama, dahulu perjalanan darat dari Jambi menuju ke Palembang itu penuh rintangan karena jalannya belum tersentuh oleh aspal alias masih tanah liat, yang mana kalau hujan pasti akan memakan waktu tempuh yang lebih lama. Bahkan jembatan-jembatan ini dahulu juga belum terbangun, jadi kalau nyebrang itu kita harus naik ponton atau kapal penyeberangan. Pembangunan aspal di jalur Palembang ke Jambi ini baru dibangun di kisaran tahun 1970-an teman-teman, sampai ke 1990-an. Gokil sih, perjuangan bus-bus zaman dulu di lintas Sumatera, belum lagi serangan hewan buas seperti harimau Sumatera. Oh ya teman-teman, untuk bus ANS yang terbaru ini, kapasitas tangki bahan bakarnya itu sudah dimodif. Yang semula hanya dapat menampung 300 liter solar saja, kini dapat menampung 600 liter solar. Sehingga kita tidak bolak-balik mampir ke SPBU buat isi bahan bakar. Tahu sendiri kan, SPBU di lintas Sumatera ini agak susah untuk cari solar. Sekalinya ada pasti antri sama kendaraan lainnya.
Dan terakhir itu tadi kita isi solar kemarin di Pulau Jawa, tepatnya di rest area kilometer 7 Jakarta Serpong. Dari sana ke sini kita udah menempuh jarak sekitar 900 km dan itu kita belum isi solar sama sekali, teman-teman. Normalnya sih kalau tangkinya belum dimodif, ini kita sudah harus isi solar atau mampir ke SPBU. Sebab konsumsi bahan bakar bus ini tuh sangat boros. 1 liternya hanya dapat menempuh jarak 2-3 km saja, teman-teman. Setelah hampir 24 jam perjalanan dari kota Depok, akhirnya kita resmi memasuki Provinsi Jambi. Dan ini adalah tugu perbatasannya. Sayangnya untuk tugu perbatasannya ini tuh agak kurang gong ya. Jadi kalau kita fokus nyetir tuh kita nggak akan tahu kalau ini tuh tugu perbatasan antara Provinsi Sumsel dan Jambi. Kalau saya jadi gubernur sih, saya bakal bikin tugu perbatasannya itu yang semewah dan semegah mungkin. Karena momen perpindahan provinsi ini akan selalu diingat oleh para pejalan, teman-teman. Nih barusan mau ngecas HP, ternyata stop kontaknya mati lagi. Nggak tahu kenapa. Mungkin biar irit atau takut konslet. Wisata Minang. Wisata Minang. Jam 7.51. Silakan masuk ke dalam dan kamar mandi muasalahnya kami sediakan di belakang. Gila, masih pegel kaki. Gara-gara AC-nya dingin banget. Nah ini bis yang kemarin ketemu di Kampung Rambutan nih. Penuh penumpangnya loh, gokil. Nah itu di seberang ada warung juga, teman-teman. Banyak juga penumpang yang ke warung sana tuh. Mungkin di antara mereka ada yang nggak tahu kali ya kalau ini dapat makan ya. Tadi sih ibu di sebelah saya nggak tahu kalau di sini dapat makan. Ini ada nasi goreng juga, ada sate padang sama sate. Setelah menukarkan kupon, kita pun dipersilahkan untuk ambil makan. Dan ini adalah menu makan yang gratisan. Kalau mau menu makan yang lebih enak lagi, kita harus nambah biaya lagi, teman-teman. Jadi nasinya tadi tuh udah diambilin sama si abangnya. Terus kalau air putih gratis, kalau teh nambah 5.000. Terus ada juga yang prasmanan di sebelah sana. Ada prasmanannya juga tapi nambah katanya. Jadi ternyata kupon makannya ini tuh semacam voucher yang bernilai sekitar 10.000. Misalnya kita mau nambah sate padang seharga 25.000, kita tinggal nambahin sisanya aja yaitu 15.000. Untuk rumah makannya bagus sih, ini harganya transparan ya, jadi kita nggak was-was kalau mau makan gitu. Nah ini untuk toilet dari rumah makan wisata Minang seperti ini, teman-teman. Ini kreatif ini. Saya mau gosok gigi sekalian. Di sini airnya jernih. Enggak deh, nggak tahu, nggak kelihatan soalnya baknya biru. Tapi buat mandi masih oke sih ini. Untungan ada tapi dikit. Kalau dibandingkan dengan rumah makan sebelumnya di Gadang Jaya, masih enak Gadang Jaya sih kalau buat mandi ya, lebih lega. Baru sadar pintunya nggak rapet, jir. Terus diganjel nih.